Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bertahun-tahun, saat dirinya menjadi anggota parlemen, Joram van Klaveren melakukan kampanye tanpa henti dan tanpa ampun melawan dan melarang Islam di majelis parlemen Belanda. Iklim politik Belanda sangat buruk karena kefanatikan anti-Islam ketika Joram van Klaveren menjadi politisi terkemuka dan ambisius pada waktu itu. Dia mengatakan Islam adalah kebohongan dan Al-Quran adalah racun. Tokoh anti-Islam ini habis-habisan menentang agar tidak ada Islam di Belanda. Namun, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Seperti yang terjadi pada saudara muslim kita ini, Joram van Klaveren. Lahir dan dibesarkan dalam lingkungan non-Islam, Joram van Klaveren melakukan berbagai upaya agar Islam tidak ada di Belanda. Salah satunya adalah dia merancang proyek pembuatan buku anti-Islam yang isinya dirancang untuk berisi pesan-pesan yang nantinya akan menjatuhkan Islam. Namun, dalam perjalanannya melakukan berbagai riset penelitian tentang kelemahan-kelemahan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada saudara kita, Joram van Klaveren ini. Dalam perjalanannya menulis buku anti-Islam, dia mendapati bahwa dia tidak tahu banyak tentang Islam dan juga tidak yakin akan prinsip dasar agama non-Islam yang dia perjuangkan saat itu. Saat Joram membaca buku-buku untuk mendapatkan informasi tentang buku anti-Islam yang dia susun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah. Niatnya berubah, dan di akhir riset penelitian pembuatan bukunya yang semula berisi tentang anti-Islam, saudara kita Joram van Klaveren menyatakan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merubah perjalanannya, membuat buku yang semula berisi tentang anti-Islam namun justru berisi perjalanannya mencari Tuhan. Setelah menjadi seorang muslim, Joram van Klaveren pun kemudian menjalankan kewajibannya sehari-hari sebagai seorang muslim, seperti salat 5 waktu, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dia pun merubah menu makanan hariannya diganti yang sesuai dengan syariat Islam. Kabar terbaru, saudara kita Joram van Klaveren pun mendirikan Yayasan Anthony Johnson yang salah satu kegiatannya adalah meluruskan citra-citra Islam yang salah di negara barat. Nah sahabat semua, kita doakan semoga saudara kita Joram van Klaveren bisa istiqomah sebagai seorang muslim, dan semoga kisah saudara kita Joram van Klaveren ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mempertebal keimanan dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.